ditangkap saya datang. Ya. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Pertanyaannya, kapan menangnya kan gitu. Tiba-tiba kan muncul kita yang mencari kebenaran itu ini. Di tempat ini, kalian kalau mendengar saya, kita harus cari kemenangan dalam kebenaran. Sekalian rakyat Indonesia yang mendengarkan saya, bangunan sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem kepartean yang sehat harus menjadi penopang tata pemerintahan negara. Dalam sistem inilah seluruh peradaban bangsa dibangun. Jadi kan gini, umpamanya akumulasi persoalan pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan, menurunnya martabat bangsa di dunia internasional. Semua yang cinta bangsa ini sering bertanya, bagaimana dengan kebangsaan Indonesia kita? Itu Pak Todung. Jadi menurut saya, masukkan pikiran saya, permulaannya adalah ketika Bung Karno sudah dinyatakan TAP itu dicabut, maka idenya, pikirannya, semuanya harus kembali kita pelajari. Bukan karena saya anaknya, karena saya baca semua. Inilah tokoh-tokoh bangsa. Apa ekonomi, meskipun perbedaan dengan Pak Sahrir itu, kalau saya masih ingat umur dari ya kira-kira 3-4 tahun. Jadi saya kan memori saya kuat. Jadi kalau lagi rapat apalah gitu kayak gini, nanti gantian deh. Namanya bapak saya mampu saya. Terus udah itu nanti Pak Hatta. Saya ingat nanti kalau udah Pak Sahrir gitu. Jadi kayak muter gitu. Cuman yang lucu, makanya saya sering ingat, mereka itu ternyata bahasa Indonesianya rusak. Yang mereka betul, jadi Melayu. Jadi kalau lagi rapat gitu, mula-mulanya yang Jawa bahasa Jawa dijawab sama yang Jawa, yang Sunda saya ingatkan aja itu, saya dipaku-paku. Terus saya lama-lama makin gede, rapat tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau udah debat, wah keluar hot vendam gitu. Aku tadinya nggak ngerti apa itu yo. Saya nanya, itu kan sebetulnya tercaan kok. Iya, kalau marah. Tapi udah gitu ketawa-ketawa. Ibu saya suruh masak segala. That is, jangan dipikir ini nostalgia, tahu? Itulah citra para pendiri bangsa. Berbeda pun mereka tetap akrab. Bapak saya, ketika Pak Sahrir sampai mesti ditahan, dia bilang sama Pak Sahrir, Bung, semuanya dipanggil Bung kan? Bung, nanti Yai masuk, itu kan pakai Yai gitu, tapi jangan khawatir, Sus, panggilnya Ibu kan, Bu Sahrir, Sus. Saya dulu pikir itu gue Sus sama bukan ya. Hai, itu nggak ada yang menceritakan saya, kalau saya udah meninggal, siapa yang mau menceritakan? Begitulah semangatnya para pendiri bangsa. Mereka penuh dengan cita-cita, tidak seperti gini. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja, kok ya yang partai lain tuh ya digituin, no? Ya betul apa enggak? Ya, waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu apa yang gara-gara pernah kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang,
Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak ngomong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepindah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai topi ada depannya itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Loh, karena Pak Harto digeledah nggak ada yang bisa jadi dan apa enggak terpaksa bisa harus ngomongkan karena ini adalah tempat pertemuan banyak ahli-ahli pintar-pintar. Masa takut? Nah kan terus diem. Terus saya bilang, loh si Rosa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi itu. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir mungkin ada di dia. Tapi kan harus ada prosesnya dong. Nggak kayak mundur dong. Dan ini banyak sekali kejadian, tahu ibu-ibu bergerak kalian tuh gitu loh, lihat ke bawah, kemiskinan dan lain sebagainya. Jangan hanya dengarkan. Kalian tahu nggak, ibu tuh senangnya nyari orang miskin. Ada bapak, kalau bapak saya boleh tanya Bu Risma, apa tidurnya di kandang kambing. Aku dikasih anak-anakku tuh maksudnya anak PDI, karena tahu saya suka nyari orang miskin. Yuk, masalah beneran di kandang kambing. Iya Bu, kan ibu suruh nyari. Tak panggil Mbak Risma, ambil. Nah, udah jangan mikirin Hermi, Dior apa boleh. Lah iyalah, kan ibu-ibu selalu gitu. Kalau ditanya saya punya Dior, punya. Nanti terus juga hidupnya apa namanya itu? Apa? Ya deh, gitu-gitu lah boleh lah. Gitu. Loh, saya bukannya bilang kalian nggak boleh kaya, tapi setelah kaya, karena kita bergotong royong, tolonglah di sekitar rumah situ. Berapa banyak aku? Ini saya mikir, ini sama jadinya saya kok jadi agen sosial ya. Kan ini pemerintah Republik Indonesia, polisi, dengar. Daripada lo menangkap orang yang nggak keruan-keruan, cari juga lo, karena ada sel kamu di mana saja. Dengerin ya, yang namanya Kapolri. Benar. Kolong jembatan ada orang, saya hanya lihat karena mata saya itu kan saya lihat apa di jalan, saya suruh berhenti. Kamu punya duit nggak? Sama ajudan, siap bukan? Itu ada orang, dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia. Aku pikir apa namanya disabilitas. Terus ternyata apa? Dia adalah tukang ngemen. Terus ditanya atau tinggal di mana? Ini dekat kolong jembatan ada yang layang ini tuh apa? Bukan itu, ini layang apa? Jalan layang. Di bawahnya kan itu. Aku bilang, gile, ini menteng loh. Aku suruh apa? Bukan saya mau cari nama, no, itu kemanusiaan saya. Nah, terus menghilangkan kemiskinan apa? Lo gampang, pergi aja kolong-kolong jembatan, lihat yang namanya di ini Jakarta. Saya udah bilang tuh sama si Pak Kerap, kamu sebelum dianya pergi apa namanya kampanye, pergi ke Jakarta Utara, tanya sama orang di sana, masih adakah yang namanya Gang Senggol? Artinya saya pernah ke sana, ternyata masih ada. Sampai mereka bilang, salah Bu Mega ya, kok tahu Gang Senggol? Artinya, saya adalah
orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng terus. Mentereng boleh, tapi ya ibu turun, lihat manusia Indonesia yang masih perlu, katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar-benar. Tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Hitung kan, 10.000 tuh. Apa yuk? Apalagi sekarang barang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Segala ini kemanusiaan tahu. Ya nanti kalau udah makin lama ibu-ibu ini kan udah datang ke saya, ibu gimana dong cabenya orang ibu tuh orang namanya bawang putihnya gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya mas, saya mesti kritik loh, orang saya benar kok, saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teo. Baru ibu-ibu bilang lah yo apa ibu ya, paling tempe. Iya, aku bilang, mana saya bisa makan. Keren nggak Presiden Republik Indonesia, juga profesor BBBT juga masak boleh. Tidak. Terus apa tuh? Nah, jalan menuju masa depan Indonesia telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Nah, konsepnya karena nggak pernah baca, namanya negara paripurna. Artinya Bung Karno itu, karena saya sampai mikir ini Pak Harto ini sebetulnya kalpeo atau nanti kalau itu pasti yang keluar dari saya jelek terus, jadi cium aja. Jadi maksud saya Bung Karno itu konsekuen dengan mengatakan dari para pendiri negara paripurna. Paripurna itu kan artinya selesai. Padahal beliau sendiri bilang sama saya, kamu ingat ya, merdeka itu topo. Saya nggak tahu, mungkin saya emang akan jadi gini. Ya apa saya mana tahu. Itu hanya jembatan emas. Terus saya kan bilang, lah buat apa susah-susah merdeka Pak kalau nggak ada rumahnya? Lihat logika, hanya jembatan emas. Tapi aku terus koreksi. Oh Bapak benar ya, kita yang suruh kerja ya, yes, untuk bikin namanya negara paripurna itu. Loh, kalau Majapahit aja, kalau lihat dari teks kafasinya keluar kan yang namanya ini dari mas cincin lauk. Saya bisa bayangkan loh, jangan dulu aja bisa gitu, apalagi dengan kita hidup yang benar, rakyatnya makannya benar, kemiskinan praktis sudah tidak ada, terus bisa sekolah kemana aja gitu. Apa maksud saya? Itu pertanyaan saya. Itu paripurna. Makanya ideologi Pancasila itu sangat visioner. Demikian halnya konstitusinya, perumusan kalimat dalam pembukaan dan seluruh pasal-pasalnya sangat jelas. Desain masa depan Indonesia telah dinyatakan dulu. Ada orang supaya lihat fisik, namanya gedung pola. Sebagai cerminan konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana. Bayangkan, Bung Karno itu memang visioner. Makanya saya pikir, mengapa dia menjatuhkan Pak Harto, Bung Karno? Sampai dibuat begitu. Siapa di belakang dia? Saya nggak mau ngomong, saya tahu. Terus apa? Itu pola pembangunan semesta berencana itu, makanya sudah digambarkan di gedung pola yang sekarang masih enggak itu. Nah itu kan. Jadi apa juga? Yang membuat zaman Bung Karno 600 doktor. Kami sudah kalau jelek, kalau bagus dia semua menyatakan itu apa bagus semua. Kenapa nggak dijalankan?